Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuai seperti yang tertera pada judul 3 unsur penting dalam memahami sastra. 3 unsur penting tersebut adalah teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teori sastra. Mungkin di benak teman-teman muncul pertanyaan kenapa perlu ada teori sastra. Tapi sebelum itu, kita perlu cari tahu apa itu teori sastra. Dan kita harus tahu dulu apa itu teori dan apa itu sastra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan metodologi, argumentasi, dan logika. Secara sederhana, teori adalah suatu metode atau cara khusus untuk memahami sesuatu. Kemudian sastra berasal dari kata suku sastra yang dalam bahasa Sanskerta adalah pedoman. Dengan kata lain, sastra adalah ungkapan atau ekspresi manusia yang diungkapkan secara lisan atau tulisan yang mengandung makna, pesan moral, dan nilai estetika. Contoh karya sastra seperti yang teman-teman ketahui yaitu novel, cerpen, puisi, syair, dan lain-lain. Jadi, teori sastra adalah suatu cara atau metode khusus untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis suatu karya sastra atau objek sastra dengan keterkaitannya terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Pertanyaan kedua, kenapa perlu ada teori sastra? Jadi, teori sastra itu penting. Secara sederhana, teori sastra membuat kita dapat memahami fenomena-fenomena kehidupan manusia yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Jadi, apa saja teori sastra yang ada? Ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini adalah teori yang menganggap bahwa suatu karya sastra selalu berkaitan dengan psikologi atau kejiwaan, baik itu dari pengarang, unsur dalam karya sastranya, bahkan terhadap individu pembaca karya tersebut. Teori ini juga mengkaji tentang unsur-unsur kejiwaan dalam suatu karya sastra, misalnya dalam tokoh, dalam cerita novel, atau yang sebagainya. Kedua, ada teori struktural. Jadi teori struktural ini adalah teori sastra yang mengkaji tentang kaitan-kaitan antara unsur-unsur sastra, yaitu individu pencipta, karya sastra itu sendiri, pembaca, dan konteks sosial pada karya tersebut. Nah, dalam teori sastra ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan. 1. Pendekatan psikologi. Selaras dengan teori psikoanalisis tadi, pendekatan psikologi adalah metode mengidentifikasi atau menganalisis suatu karya sastra dengan mengkaji segi-segi kejiwaan dalam karya sastra tersebut. Bisa melalui tinjauan psikologi terhadap peran dan fungsi karya tersebut terhadap kejiwaan pembaca. Contohnya adalah seperti pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Jadi novel ini bercerita tentang pengusaha kaya raya yang bernama Ray. Jadi Ray ini adalah seorang pengusaha kaya, tapi di usianya yang ke-60 tahun dia terbaring di rumah sakit. Dan sebenarnya di balik kesuksesan dan kekayaannya dia mengalami tekanan batin. Hidupnya tidak tenang dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya yang tidak ada jawaban. Nah, novel ini menceritakan bagaimana Ray mengingat kembali masa kecilnya, mengingat kembali semua perjalanan-perjalanan yang dia lalui, mulai dari kehidupan kecilnya yang keras. Dia hidup selama 16 tahun di panti asuhan yang diasuh oleh bapak pengasuh yang licik dan sangat tidak menyenangkan, yang dimana akhirnya membuat Ray lebih senang hidup di jalanan yang keras, sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang mudah emosi dan terbentuk oleh kehidupan jalanan. Dan Ray sudah terbiasa dengan konflik-konflik perkelahian seperti itu dalam hidupnya mulai dari masa kecilnya, sehingga ketika ia akhirnya pindah kota, hidup di tempat yang lain, masalah-masalah yang seperti itu masih berlanjut, sehingga secara psikologi ia terbentuk menjadi anak yang keras dan banyak mengalami tekanan. Nah, tekanan-tekanan yang ia alami dari masa kecilnya masih terbawa sampai ia dewasa. Bahkan ketika ia sudah sukses, ia belum merasa benar-benar bahagia. Dia masih merasa kosong dan bahkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab tentang dirinya sendiri. Pendekatan psikologi akan mengkaji bagaimana psikologi Ray dalam novel tersebut, atau bagaimana perjalanan Ray dalam mencari jati dirinya dengan memperhatikan unsur-unsur psikologi. Kedua, ada pendekatan perspektif. Pendekatan perspektif adalah pendekatan yang meliputi respon masyarakat terhadap suatu karya sastra. Seperti yang kita ketahui, suatu karya sastra pasti memiliki pesan, makna, dan amanat yang disampaikan oleh penulisnya.
pasti penulisnya menyisipkan sesuatu pesan, kritik, atau amanat kepada pembaca. Nah, pendekatan perspektif, kita mengkaji bagaimana respon masyarakat, bagaimana dampak yang dihasilkan dari suatu karya sastra terhadap kehidupan masyarakat sosial. Contohnya adalah novel 5 cm yang bahkan sudah diangkat menjadi film layar lebar. Di novel itu menceritakan tentang sekelompok sahabat yang suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, dampaknya terhadap masyarakat, selain pesan-pesan persahabatan dan sifat tidak menyerah yang diajarkan dalam novel tersebut, novel ini juga berpengaruh terhadap wisata dan kegiatan mendaki Gunung Semeru. Seperti yang diceritakan pada novel tersebut, salah satu dari hal-hal tantangan yang dicoba oleh kelompok persahabatan tersebut, mereka mendaki Gunung Semeru. Dan efek dari novel tersebut membuat kegiatan mendaki gunung lebih diminati masyarakat, bahkan berdampak besar terhadap minat masyarakat pada kegiatan mendaki gunung. Nah, jadi itulah tadi sedikit tentang teori sastra. Kemudian unsur kedua dari sastra adalah sejarah. Sejarah dan perkembangan sastra di Indonesia terbagi-bagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu angkatan pujangga lama, yaitu pada abad ke-20. Pada periode ini, sastra didominasi dengan syair-syair dan hikayat seperti syair perahu karya Hamzah Pansuri, hikayat Hang Tuah, dan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kedua yaitu angkatan sastra Melayu lama. Pada periode ini masih didominasi syair dan hikayat, tapi sudah mulai ada novel-novel terjemahan seperti Robinson Crusoe dan Mengelilingi Bumi dalam 80 hari. Kemudian yang ketiga angkatan Balai Pustaka, yaitu pada tahun 1920-an. Pada periode ini, hikayat dan syair mulai digantikan oleh prosa dan puisi, seperti novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli dan Sengsara Membawa Nikmat karya Tulis Sutan Sati. Keempat ada angkatan pujangga baru. Ini pada tahun 1930-an. Pada periode ini banyak karya-karya terkenal seperti karya Buya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Dengan Ka'bah. Juga ada karya Tengku Amir Hamzah yaitu Nyanyi Sunyi, dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya ada angkatan 45. Nah, ini favorit saya. Angkatan 45 dipelopori oleh Chairil Anwar, dan di sini didominasi oleh puisi-puisi yang mengandung kritik sosial dan bertemakan perjuangan kemerdekaan. Karya terkenal pada periode ini adalah Deru Campur Debu, Kerikil Tajam karya Chairil Anwar, dan juga kolaborasi antara Chairil Anwar, Rifai Afin, dan Asrul Sani dalam 3 pemuang karya. Selanjutnya ada angkatan 1950 sampai 1960. Karya-karya sastra yang terkenal pada periode ini adalah seperti Tetralogi Pulau Buru karya Pramudia Anantatur, lalu ada Rubuhnya Surau Kami oleh Ali Akbar Nafis, Balada Orang-Orang Tercinta oleh W.S. Rendra, dan banyak lagi yang lain. Selanjutnya ada angkatan 1966 sampai 70-an, dan periode ini didominasi oleh puisi-puisi dari sastrawan-sastrawan terkenal seperti Taufik Ismail, Sutarzi Kalzaubakhri, Leon Agusta, dan yang pasti sang maestro, sang legenda Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya angkatan 80-90-an. Di periode ini ditandai dengan banyaknya roman percintaan seperti novel-novel Lupus karya Hilman Hariwijaya, lalu ada novelis-novelis lain seperti Yudhistira Adi Nugraha, N. Hadini, dan Seno Gumira Aji Dharma. Selanjutnya adalah angkatan reformasi. Salah satu sastrawan yang terkenal dari periode ini adalah Wiji Tukul. Terakhir yaitu angkatan 2000-an. Mungkin teman-teman familiar dengan yang ini. Sebut saja seri Supernova karya Dea Lestari, saga Laskar Pelangi dari Andrea Hirata, Ayat-Ayat Cinta dari Habib Rahman El-Sirazi, dan juga karya Ahmad Fuadi yaitu Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, dan Rantau Satu Muara. Terakhir, unsur dari dalam memahami sastra yaitu kritik sastra. Apa itu kritik sastra? Kritik sastra tidak lepas dari apresiasi sastra. Kita menilai, menganalisis, dan memahami unsur-unsur dan kandungan dalam suatu karya sastra. Kita lebih mendalami lagi unsur-unsur yang ditelaah tersebut, sehingga kita dapat menemukan kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki dan akhirnya menguatkan karya sastra tersebut. Jadi ketika kita mampu memahami struktur, kandungan, dan cara-cara tertentu dalam membuat karya sastra, bukan tidak mungkin akhirnya kita juga bisa menciptakan karya sastra yang seperti itu juga, yang sama bagusnya atau bahkan yang lebih bagus daripada itu. Kritikus sastra yang terkenal adalah H.B. Jasin, yang biasa mengkritisi puisi-puisi Chairil Anwar. Nah, sekian dulu penyampaian saya pada kali ini tentang
teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya di sini bukan sedang menggurui atau merasa saya sudah memiliki banyak pengetahuan. Tidak, saya juga dalam proses belajar dan juga dalam proses untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya sendiri. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi, silakan dikoreksi. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rusdi. Terima kasih.